Dari materi ke-15 kita lanjut aja. Mungkin tidak akan lama, kita cuma membahas tentang review materi untuk UAS ya. Jadi untuk penerimaan 15 kita membahas review materi tentang bahan-bahan untuk ujian akhir semester ya. Jadi materi kuliah yang harus diperhatikan dalam ujian akhir semester adalah pertama tentang yang kita ujikan nanti ya, nanti tentang permutasi ya. Permutasi itu ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu rumus n faktorial, yaitu mencari jumlah berapa permutasi yang dihasilkan dari suatu urutan benda ya. Ini ada n faktorial, ada 2 namanya kaidah penggandaan dan kaidah penjumlahan. Nanti bisa dipelajarin, nanti contoh-contohnya juga ada di materi masing-masing ya. Itu permutasi 1 n faktorial ya, dimana permutasi dari n objek yang berbeda tanpa pemulihan objek yang terpilih. Yang kedua tentang ini. Yang ini permutasi yang kedua tentang rumus n p n, dimana sama dengan n faktorial ya. Yang kedua permutasi sebanyak r dari n objek ya. Di n p r, jadi mencari jumlah yang permutasi dari yang dibatasi oleh objek, suatu objek yang mungkin yang sudah dipilih ya. Jadi rumusnya adalah memakai rumus ini. N faktorial dibagi kurung buka n minus r kurung tutup faktorial. Jadi n itu jumlah faktornya, punya anggotanya, dibagi dengan jumlah anggota dikurangi dengan anggota yang dipilih. Jadi berapa? Pokoknya n-nya 10, r-nya 5, nanti tinggal n dikurangi r sehingga 10 kurangi 5, jadi baru difaktorialkan. Kalau n faktorial langsung difaktorialkan. Terus permutasi dari n objek bila n objek tersebut membuat sebuah lingkaran. Yaitu kalau sebuah lingkaran ya, rumus dasarnya adalah n minus 1 kurung tutup faktorial. Jadi kalau rumus dasarnya untuk umpamanya berbentuk lingkaran ya ini aja, enggak yang lain aja, tinggal n minus 1 faktorial. Terus jumlah permutasi dari suatu himpunan yang terdiri dari n objek dan yang diambil sekaligus sebanyak r. Jadi ini biasanya yang umpamanya dalam satu objek itu ada 1, ada 2, 3 dan sebagainya. Umpamanya ada 5 objek yang digandakan, tiap satu objek itu ada 4, 5. Ini tinggal dipangkatkan aja NPR, umpamanya R-nya 5, tinggal N-nya dipangkatkan berapa, R-nya berapa. Umpamanya R-nya ada 4 ya, tinggal jumlah N-nya dipangkatkan dengan 2, tapi tidak memakai faktorial, jadi tinggal dipangkatkan aja. Terus ini ya permutasi sebanyak R dari N objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan. Jadi ini ada namanya, pokoknya ini biasanya yang berhubungan dengan ada unsur yang sama. Pokoknya dalam kalimat, pokoknya ada kalimat A digabungkan menjadi 1. N sendiri, nanti ngitungnya nanti per anggota yang nilainya sama. Pokoknya nilainya A2, jadi ini n faktor keseluruhan dibagi pokoknya A-nya 2, N2 faktorial, terus N1, N1 faktorial, S-nya 5, ya 5 faktorial, baru dikalikan. Nah, yang selanjutnya adalah kombinasi ya. Ini kombinasi itu, jadi untuk kombinasi ada satu rumus saja ya. Jadi kalau kombinasi itu cuma objek yang sudah dipilih maka tidak bisa dipakai lagi. Jadi rumusnya seperti ini, kombinasi itu N R, karena hasilnya adalah
n faktorial dibagi r faktorial ya, pokoknya yang mau dipilih adalah 3 kali n minus r, pokoknya n-nya 6, r-nya 3, n minus 6 kurangi 3, baru difaktorialkan dikalikan dengan faktorial, sehingga nanti dihasilkan berapa kombinasi ya. Nah, jadi kalau kombinasi itu nilainya akan lebih sedikit ya, karena kalau yang sudah dipilih tidak bisa dipakai lagi. Itu ya untuk permutasi dan kombinasi. Selanjutnya materi yang lain tentang fungsi ya. Jadi fungsi itu kita harus memahami tentang metode 2 titik ya. Metode 2 titik itu rumus dasarnya ini y minus y1 bagi y2 minus y1 sama dengan x minus x1 sama dengan dibagi x2 minus x1. Atau nanti bisa disederhanakan menjadi y minus y1 sama dengan nanti y2 minus y1 per x2 bagi x1 kali x plus minus x1. Jadi y2 minus y1 dibagi x2 minus y1 itu nanti dinamakan dengan gradien ya, atau nanti disebut dengan m ya. Jadi ini namanya delta y dibagi delta x ya. Jadi atau namanya yang gradien ya. Jadi ini yang kedua tentang ini metode 1 titik dan 1 kemiringan atau kemiringan atau gradien ya. Jadi gradien itu yaitu delta x delta y dibagi delta x yaitu y2 minus y1 dibagi x2 min x1 itu namanya. Ini metode 1 titik dan 1 kemiringan. Terus ada metode substitusi ya, ini gunanya apa? Untuk mencari nilai x dan y biasanya. Dalam pokoknya ada persamaan. Dimana x dan y belum ketahui. Kita bisa mencarinya dengan metode substitusi ya. Tapi minimal ini harus ada 2 atau lebih ya. Baru kita bisa mencari metode substitusi. Ada metode eliminasi dan metode determinan. Terus